Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada para pemirsa, para penonton yang saya hormati, ada 4 amaliyah, 4 ibadah yang kita lakukan, yang dilakukan oleh Rasulullah beserta para umatnya, yang sangat tidak disukai oleh iblis la'anatullah alaih. Intinya ada 4 amal ibadah yang sangat tidak disukai, sangat dibenci oleh iblis la'natullah alaih. Dikisahkan di salah satu kitab, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari masjid, lalu di luar masjid duduklah iblis la'natullah alaih. Memang iblis ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menanyakan sesuatu yang bermanfaat untuk umatnya, untuk kita tentunya. Singkat cerita, lalu kemudian iblis menguraikan rahasia pribadinya tentang 4 perkara, 4 amaliyah, 4 ibadah yang sangat tidak disukai apabila dilakukan oleh umat Rasulullah SAW, oleh kita. Yang pertama adalah sholat 5 waktu. Iblis tidak menyukai kita apabila kita menjalankan sholat, apalagi sholat yang kita kerjakan, sholat yang dikerjakan oleh umat Rasulullah SAW dengan berjamaah. Kenapa demikian? Karena iblis tidak menyukai adanya persatuan umat, persatuan umat Rasulullah SAW. Karena di dalam maqalahnya, al-ittihadu barakah wal firqatu adabah. Persatuan adalah mendapatkan, menghasilkan ada keberkahan, ada kebaikan, sementara perceraian itu akan ada penyesalan, akan ada kesengsaraan, akan ada kerugian. Maka iblis la'natullah tidak menginginkan, tidak menyukai apabila umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan sholat dengan berjamaah. Tentunya iblis la'natullah tidak hanya membenci umat Rasulullah sholat berjamaah, akan tetapi iblis pun tidak menyukai apabila kita umat Rasul menjalankan sholat 5 waktu. Sangat tidak menyukai, sangat membenci. Kenapa? Karena iblis la'natullah alaih tidak menginginkan kita sebagai umat Rasulullah selalu ada ikatan, ada ingatan kepada Sang Pencipta. Iblis tidak menginginkan hati kita mengarah tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada intinya pelaksanaan sholat itu adalah akal pikiran naik kepada Sang Pencipta kita. Hati kita mi'raj, naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis tidak menginginkan apabila kita, akal pikiran kita, hati kita selalu naik, ingat, tembus, menyatu kepada Pencipta kita, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
amal ibadah yang kita lakukan, yang dilakukan oleh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat tidak disukai oleh iblis adalah amal ibadah sodakoh, sedekah atau sodakoh atau yang sejenisnya, memberikan bantuan sesuatu, uang ataupun materi yang lain, makanan dan lain sebagainya yang bersifat sodakoh atau sedekah atau amal jariyah. Ini adalah amal perbuatan umat Rasulullah yang sangat tidak disukai oleh iblis. Kenapa demikian? Karena iblis tidak menginginkan adanya saling tolong-menolong. Iblis tidak menginginkan adanya antara masing-masing satu kepada yang lainnya saling tolong-menolong, saling membantu, saling meringankan beban di antara umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iblis tidak menginginkan itu. Iblis sangat tidak menyukai adanya tolong-menolong antara umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari satu kepada yang lainnya. Maka dengan demikian amal sedekah adalah amal ibadah yang kita lakukan, yang dilakukan oleh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat tidak disukai oleh iblis, sangat dibenci oleh iblis, laknatullah alaih, karena iblis tidak menyukai kepada tolong menolong antara umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, amal ibadah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat tidak disukai iblis adalah menjalankan haji. Menunaikan haji adalah ibadah yang sangat juga tidak disukai, tidak disenangi oleh iblis, laknatullah alaih. Kenapa amal ibadah haji tidak disukai oleh iblis? Karena di dalam ibadah haji adalah memerlukan keikhlasan yang sangat tinggi, pengorbanan yang sangat luar biasa. Di dalam pelaksanaan ibadah haji adalah yang diperlukan adalah pengorbanan jiwa, raga, bahkan pengorbanan jiwa, pengorbanan raga, pengorbanan harta benda, pengorbanan keluarga yang ditinggal, dan membutuhkan keikhlasan yang luar biasa di dalam pelaksanaan haji. Maka rasa pengorbanan yang dimiliki oleh yang beribadah haji, terutama rasa pengorbanan, apa yang dikorbankan, dan rasa keikhlasan yang sangat besar yang ada di dalam diri orang yang berhaji, ini perkara yang sangat tidak disukai oleh iblis, laknatullah alaih. Jadi karena pengorbanan yang dilakukan didasari dengan ikhlasan yang besar, maka secara otomatis ibadah ini akan menjadi ibadah yang mabrur. Iblis tidak menginginkan ibadah yang kita lakukan, yang dilakukan oleh umat Rasulullah, tidak menginginkan dengan haji yang mabrur. Dan itu pun iblis dengan berbagai macam upaya untuk menghancurkan, menghilangkan rasa keikhlasan di dalam pelaksanaan haji yang dikerjakan oleh orang-orang yang menunaikan haji, menghilangkan rasa keikhlasannya, dibisikkan kewaswasan dan keraguan-raguan, dibisikkan rasa ketakutan dan lain seterusnya, agar supaya keikhlasan di dalam berkorban itu surut, agar supaya keikhlasan ini berubah menjadi sesuatu yang tidak ikhlas, sehingga hajinya menjadi haji yang mardud, haji yang ditolak. Inilah yang diinginkan oleh iblis. Haji yang dikerjakan oleh kita, haji yang kita kerjakan, haji yang dikerjakan oleh umat Rasulullah
iblis berupaya menjadi haji yang mardud dan tidak menginginkan haji yang mabrur. Karena haji yang mabrur ini didasari oleh pengorbanan dan penuh keikhlasan yang sangat luar biasa, sehingga haji yang dikerjakan itu menjadi haji yang mabrur. Iblis tidak menginginkan itu, makanya perbuatan amal ibadah yang sangat disukai, tidak disukai oleh iblis, diantaranya juga adalah amal ibadah haji. Kemudian yang keempat adalah amal ibadah yang dikerjakan oleh umat Rasulullah SAW adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ada sesuatu yang sangat-sangat ditakuti oleh iblis, oleh bala tentaranya iblis, oleh para jin, oleh para setan, yang sangat ditakuti oleh iblis dan para tentaranya, jin yang jahat, yang menggoda selalu kepada manusia, setan-setan yang juga menggoda, membisikkan, menjerumuskan, menyengsarakan, mengajak kepada hal-hal yang maksiat dan dosa, mengajak kepada hal-hal yang dapat menjerumuskan kepada jurang kehancuran kepada manusia, adalah sangat takut ketika umat Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran adalah amal perbuatan umat Rasulullah SAW yang sangat ditakuti, yang sangat tidak disukai oleh iblis. Maka sayugjanya kita sebagai orang tua, hendaknya anak-anak kita, putra-putri kita jangan sampai tidak bisa membaca Al-Quran. Hendaknya berupaya kita berusaha mengajarkan secara pribadi, apabila kita mampu mengajarkan putra-putri kita untuk bisa membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran ini di samping amal perbuatan yang membuat iblis menjauh dari kita, sehingga kita tidak menjadi objek, selalu menjadi objek yang selalu digoda, selalu dibisikkan sesuatu yang jahat, selalu diarahkan kepada perbuatan dosa dan maksiat. Dengan adanya perisai bacaan kita, bacaan anak-anak kita, putra-putri kita, bacaan Al-Quran yang selalu kita baca, maka ini menjadi perisai, menjadi penolak dari mendekatnya jin yang jahat, mendekatnya iblis, mendekatnya setan yang akan menggoda kita, menggoda anak kita, putra-putri kita. Semaksimal mungkin kita berusaha untuk agar supaya anak kita bisa membaca Al-Quran. Kalaupun kita tidak mampu, hendaknya kita berusaha pula membawa anak putra-putri kita kepada musola-musola, madrasah-madrasah yang di sana telah diajarkan cara membaca Al-Quran yang baik, cara membaca Al-Quran yang benar, dan lain seterusnya. Para pemirsa yang saya hormati, intinya adalah kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ini adalah 4 perkara yang saya sebutkan adalah merupakan amal ibadah dari umat Rasulullah SAW yang sangat tidak disukai oleh iblis. Oleh karena itu kita setelah mendengar rahasia pribadi dari iblis, rahasia pribadi yang diuraikan, disampaikan kepada Rasulullah SAW, ini adalah semacam pembelajaran untuk kita sebagai umat Rasulullah SAW agar supaya tahu mana yang sangat dibenci oleh iblis, sangat dibenci, sangat tidak disukai oleh iblis terhadap amal perbuatan yang kita lakukan. Berarti ini adalah 4 perkara ini yang sangat ditakuti, yang sangat dibenci oleh iblis. Berarti amal ibadah yang agung sekali, besar sekali pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diberikan kepada orang-orang yang menjalankan itu. Yang pertama adalah amal ibadah sholat, yang kedua adalah amal ibadah haji, yang ketiga adalah sedekah, dan yang keempat adalah
membaca Al-Quran. Jadi hendaknya empat perkara ini yang sangat tidak disukai, sangat dibenci oleh iblis. Sholat 5 waktu hendaknya kita perhatikan, kita jaga, kita pelihara, walaupun keadaan apapun, walaupun secara kodok semisal pun, itu hendaknya tetap kita kerjakan. Kemudian nomor 2, membaca Al-Quran hendaknya kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri, anak-anak kita hendaknya semuanya bisa membaca Al-Quran. Nomor 3 adalah sedekah. Sedekah adalah pemberian sesuatu yang intinya akan mendapatkan kebaikan, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keempat adalah amal ibadah haji. Kalau memang kita ditakdirkan oleh Allah sebagai hamba yang mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan ibadah haji, semuanya itu tidak menutup kemungkinan, semuanya itu tidak mustahil bagi Allah. Hendaknya kita selalu mengharap, berdoa agar supaya kita mampu menjalankan, atau berharap pada Allah agar supaya kita dijadikan sebagai tamu Allah datang ke Baitullah untuk menjalankan ibadah haji. Maka 4 amaliyah ini adalah termasuk amal ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan merupakan amal ibadah yang sangat tidak disukai, sangat dibenci oleh iblis laknatullah alaih. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan dan kekuatan oleh Allah sehingga kita mampu untuk menjalankan 4 amal yang sangat dibenci oleh iblis ini dengan penuh kekhusyuan dan dengan penuh keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita menjadi manusia yang beruntung, manusia yang selamat fitini, di dalam agama, di dunia, selamat di dunia, wal akhirah, dan selamat di alam akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.